yang menyertai dan memimpin kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup, untuk nafas, untuk kesehatan, untuk tubuh, jiwa, dan roh, untuk pimpinan dan pembelaan Tuhan, bahkan untuk kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami sampai hari ini. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, nasihati dan berkati kami, supaya kami keluar dari rumah-Mu, kami boleh bisa berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14, saudara. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Dapat semua? Kita boleh baca bersama-sama. Ya, ayat 10 terlebih dahulu dari Lukas pasal yang kedua itu. 1, 2, dan 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita lompat ke ayat yang ke-14, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Saudara, di dalam Yesus itu indah. Kenapa sekarang banyak orang Kristen yang frustrasi gitu? Karena memiliki alasan yang sebetulnya jujur, mereka cari sendiri. Dan untuk dibenarkan oleh orang yang mereka ajak bicara gitu. Kalau Anda perhatikan apa yang Tuhan beritahukan kepada kita melalui entah itu kitab suci ini maupun peristiwa 2000 tahun yang lampau yang kita kenal dengan Natal. Both of them, dua-duanya menyatakan bahwa di dalam Yesus itu indah. Halo, masih banyak yang belum fokus, rohnya belum ngumpul. Jadi ya itu, akhirnya hidup mereka bilang capek. Kalau kita tahu bahwa saya dan Anda dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa, kekristenan itu indah. Apa? Kekristenan itu indah. Saya buat coretan dari ayat 10 dan ayat yang ke-14 itu, ya. Kesukaan besar itu menghadirkan kemuliaan. Nah, kenapa kalau kita berkata hidup ini enggak enak atau banyak orang terus menyangkal imannya? Karena mereka tidak bisa menghadirkan kemuliaan. Kemuliaan itu hadir ketika ada kesukaan. Halo? Iya.
Dan Alkitab bilang jangan yang kecil Bu, Pak, yang besar. Mulai pada saat kita bangun pagi, when you realize that you still alive, bersuka dong. Ketika Anda bangun, ada kekuatan dari Tuhan, masih ada kehidupan, bersukalah. Dan jangan yang kecil-kecil. Seringkali dalam khotbah saya, entah Anda mau tersinggung atau tidak, kasih muka bagus sama Tuhan. Iya, kok gereja muka begitu gitu. Saya aja nggak enak lihatnya. Bener. Tadi saya ke WC itu saya balik lagi, saya lihat, maaf nih, banyak muka-muka yang nggak enak. Anda pikir saya nggak punya masalah, Pak? Banyak. Hamba Tuhan dengan sakabrek permasalahan, persoalan, kebutuhan, keperluan. Nggak punya PT, nggak punya deposito, apa nggak puyeng itu? Penghasilan hanya dari Tuhan, pengeluaran bocor di mana-mana gitu. Belum urus ini, belum urus itu, Anda tahu. Kebutuhan, keperluan, harga, semua udah teriak itu. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya, kau mau masuk kelompok besar itu? Kelompok apa Tuhan? Itu yang selalu menggerutu. Saya nggak mau. Saya mau masuk kelompok yang kecil, tetapi disukai oleh Tuhan. Kelompok yang kecil, tapi dikenan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, Anda mau mulia, mau lihat kemuliaan, nggak usah pakai yang aneh-aneh, bersuka aja dulu. Tepuk tangannya yang besar. Ya, gimana mau ditolong? Dari awalnya aja udah begitu, pagi-pagi, very early in the morning, udah begitu. Yang besar. Dari pagi ketemu istri, hai. Itu dong yang besar. Istri juga bilang, awas nanti terlambat, beres. Pelayanan berapa kali? 4. Hari Senin ada apa Pak? Bayar banyak. Nggak akan mati. Karena Anda nggak bisa bayar apa-apa, nggak akan mati, masih ada Tuhan. Kenapa terlalu picik gitu? Masih belum ada jodoh. Ya bersukalah. Yang besar. Jangan dengar khotbah. Saya takut didorong malaikat. Sampai nyusruk gitu. Aduh. Padahal itu badan dikasih Tuhan sempurna loh. Bahunya di sini. Amin. Bahu nggak ada yang di sini kan, di sini. Gitu. Matanya 2 di depan gitu loh. Mukanya itu komplit gitu. Tapi kenapa? Hanya karena nggak dapet jodoh terus membuat kesukaan kita kecil. Nanti kalau sukacita Anda itu besar, kemuliaannya juga dinyatakan. Tuhan bilang itu. Dan yang kedua yang saya catat, damai sejahtera yang mengusir rasa takut. Halo? Coba belajar hidup damai dengan Tuhan dan hidup damai dengan sesama. Jangan benci kanan kiri, gara-gara paslon 1, paslon 2. Di keluarga saya nggak ada yang begitu. Kita bisa berbeda. Saya punya banyak teman di 2, saya cuma persahabatan banyak di 2, saya punya banyak teman juga di 1 gitu. Masa hanya gara-gara pemilu gitu, yang 5 tahun sekali hubungan keluarga pecah. Goblok banget kita gitu. Siapapun yang menang gak akan telepon Anda. Betul gak? Hah? Ngotot-ngotot gitu.
Saya mau katakan buat Anda yang jadi presiden nanti setelah tanggal 17 April, itu ada di kantongnya Tuhan. Ya udahlah. Oh enggak Pak, dengan sekuat tenaga. Iya, jadilah pendukung tapi bukan yang anarkis gitu. Sama yang sebelah kita baik, sama yang dalam kita baik gitu. Ada damai gitu. Kenapa baca medsos terus jadi kita uring-uringan? Habis baca medsos, langsung baca firman. Langsung tuh. Amin. Itu obat penenangnya di sini gitu. Nggak usah kita ikut-ikutan, saudara. Dapat apa? You got nothing. But when you are in God, ketika Anda di dalam Tuhan, you got everything. Anda dapat semua itu. Yang penting adalah bagaimana saya dan Anda memampukan diri. Memperlihatkan nih Yesus tuh dalam hidupku. Itu yang penting. Dan saya selalu bisa berkata, meskipun saya nggak pernah bilang sama orang dari sejak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Anda boleh cek, bagaimana Pak? Kurang, enggak. Hidup begini, aduh hancur, enggak pernah. Bagaimana Pak hidup? Amin aja deh. Ada masalah? Ada. Salib? Udah. Penderitaan? Banyak. Tapi bagaimana Pak? Ujungnya tetap menang. Ada Yesus kok. Ada Yesus. Amin. Jadi kalau Anda memiliki damai itu, dan Alkitab katakan dalam bahasa Indonesia damai sejahtera itu, damai itu menghadirkan satu kemakmuran. Kalau saya damai dengan istri saya, berarti saya itu makmur. Halo. Kalau Anda sampai enggak punya musuh dalam hidupmu, sampai hari ini bukan saya sombong, saya enggak merasa bahwa itu musuh saya. Walaupun saya tahu gitu, bahwa dia cerita enggak baik di belakang. Kalau jumpa saya orang yang pertama, brother, sampai ada satu kota di luar sana, gembalanya bilang dengan istri saya, ada satu hamba Tuhan menceritakan Bapak dengan buruk. Istri saya terus bilang, Pak ada hamba Tuhan. Siapa? Terus dia nggak mau kasih tahu. Saya bilang tanya aja siapa mah. Besok ditelepon oleh istri saya karena mereka baik diberitahu. Waktu diberitahu saya bilang, saya nggak kenal sama dia. Bayangin Ustaz. Ngomong seumur hidup aja belum pernah. Ngomong hey, nggak pernah. Tapi Tuhan mempertemukan setelah saya dengar itu. Beberapa bulan kemudian, ada sahabat saya punya orang tua, dipanggil Tuhan, saya datang. Begitu saya datang, tiba-tiba dia lagi berkhotbah. Saya masuk belakangan, jadi di tengah. Waktu saya masuk, tiba-tiba dia hampiri saya, dia cium saya. Saya nggak bilang, Yudas benar gitu, enggak. Enggak. Saya duduk, terus saya bilang sama istri saya, ini hamba Tuhan siapa sih? Saya nggak kenal, kok dia cium saya? Terus istri saya bilang, nggak tahu siapa. Setelah selesai dia khotbah, dia duduk di sebelah karena anak yang memiliki orang tua yang dipanggil Tuhan itu sahabat baik. Ngobrol-ngobrol ternyata ngalur ngidur tercetus nama dia. Oh, istri saya colek saya, Pak ini dia. Oh, udah. Saya nggak bilang setan loh. Hah? Begini, dia ada, nggak ada penting. Betul nggak? Kan saya nggak kenal. Dan waktu Tuhan hadirkan, saya pikir gini, saya harus berdamai sama dia. Saya tanya, brother apa kabar? Baik Pak Yon. Pak Yon apa kabar? Baik. Saya nggak bilang dasar lo omongin, enggak. Ya udahlah. Paling saya bertemu dengan dia di bawah 1 jam. Kan begitu. 1 jam itu tidak boleh merenggut damai sejahteraku.
Nanti waktu kita keluar dari ruangan ini, ya, saya mau katakan buat saudara, gerejanya sama, waktunya Anda dengar firman sama, firmannya sama, hamba Tuhannya sama. Tapi kenapa berkatnya berbeda? Begitu keluar, ada yang diberkati, ada yang tidak. Jawabannya sederhana, saudara. Respon Anda gitu. Halo. Kalau Anda dengar firman dan Anda berdamai dengan firman, meskipun firman itu menyakitkan loh. Tapi Anda mau berdamai. Karena saya mau katakan siapa lagi yang mau tegur Anda? Orang tua nggak bisa, suami nggak bisa, istri nggak bisa, anak-anak nggak bisa, gembala apalagi, koordinator nggak bisa. Terus firman tegur Anda nggak bisa juga. Loh, nanti ada peristiwa yang menegur kita. Pecah pembuluh darah. Baru taubat, ya kan? Setelah semuanya udah miring, baru taubat. Saya mau berdamai. Ya. Saya mau taubat. Lebih baik sebelum ada peristiwa kita taubat aja. Amin, saudara. Nah, menyikapi itu, melihat tadi Alkitab katakan di ayat yang, coba kembali ke ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, Anda mau miliki ini? Amin. Alkitab katakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, biarlah perkataan Tuhan itu menjadi milik kita. Amin. Tempatkan mereka itu menjadi saya dan Anda. Amin. Apa dikatakan? Jangan takut. Ini ayat 10 ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa saudara? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Dan yang ke-14, ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Nah, intinya adalah begini, mau nggak dikenan Tuhan? Dua-duanya ditujukan kepada siapa saudara? Kepada manusia-manusia yang berkenan kepadanya, maka di antara mereka, among them, di antara suami istri, di antara kita dengan teman, dengan sahabat, di antara kita dengan gereja, ada Tuhan. Amin, saudara. Berarti Anda dikenan oleh Tuhan. Biarlah 2019 menjadi tahun Tuhan memfavoritkan Anda. Wow. Tiap kali doa saya bilang ini, Tuhan, udah biasa kalau saya memfavoritkan Engkau. Saya tidak ada penyanyi favorit. Tapi saya suka kalau Tuhan yang menyanyi buat saya. Tapi Tuhan bilang sama saya, biarlah kau menyanyi lebih dahulu, biar nanti aku menyanyikan pujian buat engkau. Artinya, kalau Anda mau dikenan Tuhan, jadilah orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Dengan apa itu? Coba Anda lihat yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Yuk, kita baca sama-sama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara, 2019 harusnya menjadi tahun peringatan buat kita untuk berubah. Halo. Ya. Jadi mungkin tahun-tahun 2018 atau mungkin 1 jam sebelum ibadah ini merupakan hal berat bagi kita untuk beribadah atau untuk fokus dengan Tuhan. Tapi itu the past. Ketika Anda dengar firman ini, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Anda sudah dikenan, maka semua bukan hanya yang Anda butuhkan, yang Anda rindukan terjadi dalam hidup Anda. Yuk, baca ayat 8 dan ayat yang ke-9 ya. Mari, 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Oleh sebab itu muncul ayat itu, jangan takut.
Karena ada kemuliaan Tuhan. Hal yang pertama untuk menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan, dan we believe bahwa kawanan gembala-gembala itu berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Itu dimulai, kalau Anda lihat ayat yang ke-8, Anda bisa memaklumi dan mengatakan amin. Ya. Alkitab bilang gembala-gembala yang tinggal di daerah itu, ya, tinggalnya di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Serenity. Ini yang pertama. Serenity. Apa artinya? Kesunyian. Ketenangan. Mulailah kita belajar untuk menjadi pribadi yang tenang. Ada kesunyian dalam hidup kita. Bukan berarti lonely, no. Serenity. Ada suasana itu. Di gereja ini jangan hadirkan pertikaian. Halo. Selalu ada sunyi, rasa tenang. Dalam rumah tanggamu hadirkan itu. Kita ribut 2018, 2019 sudah sunyi, sudah tenang. Stop it. Biasanya di dalam ketenangan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dampaknya bagi kita luar biasa. Saya harus berikan satu contoh, ya, bahwa saya adalah pribadi yang tidak suka bertikai. Bahkan hanya kurang satu saja itu di rumah yang tertulis gitu, yang di dalam sini, yang masuk sini harus tenang. Kalau Anda masuk ke tanah perjanjian, di tempat manapun, khususnya di gereja, ya, yang dibangun gereja di tempat itu, ada tulisan di situ, quiet please. Dan rasanya pengumuman itu ditujukan untuk rasanya banyak bangsa Indonesia. Kalau orang Indonesia yang saya bawa, yang pernah saya bawa, belum masuk ke gereja, kita udah bilang, makin, udah ditulis tuh, harap tenang. Bahkan kita terjemahkan lagi, itu quiet please ya Bu, Pak, artinya harap tenang. Mereka bilang, tahu Pak, tahu. Ya itu udah gak tenang itu. Dan masuk itu gereja, saudara, ampun Tuhan Yesus. Ngomong, makan. Ketika ada ketenangan, kesunyian di dalam rumah tangga kehidupan kita, saya dan Anda sedang menghadirkan satu rasa hormat untuk Tuhan. Di gereja-gereja di Amerika yang pernah saya kunjungi, ya, itu ya entahlah, di Indonesia pasti ada juga. Tapi kalau saya datang lebih dulu di gereja banyak di Indonesia atau di Jakarta khususnya, ada beberapa. Tapi kalau di luar, saudara, mereka 15 menit atau 30 menit sebelum ibadah berlangsung, mereka memiliki satu acara, ya, yang disebut mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita selalu menganggap Tuhan itu rendah gitu loh. Seenaknya gitu. Masuk langsung, tidak ada waktu persiapan, tidak ada waktu ketentraman, tidak ada waktu menenangkan diri, tidak ada rasa damai, tidak ada rasa melupakan dulu masalah dan persoalan, masuk ke ibadah, ke gereja, itu harusnya disertai dengan rasa tenang. Sunyi, serenity.
Jadi rasa emosi, rasa marah, itu harus ditinggalkan di luar itu Pak. Dan biar pada saat kita masuk, biar hadirat Tuhan menjangkau kita. Dan kalau hadirat Tuhan sudah menjangkau kita, maka dia sudah menjawab kebutuhan dan keperluan kita. Bahkan kita tidak perlu lagi rasanya untuk bilang, Tuhan selesaikan masalahku. Yang ada di gereja hanya berkata, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan tanpa kesulitan berarti worship leader itu tidak harus memaksa-maksa gitu loh. Karena kita sudah berdamai, kita sudah tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Bahkan ada Pameo berkata, kalau Anda sedang gerasa-gerusu, Anda sedang marah, jangan buat keputusan. Amin. Saya diberitahu tentang istri saya bla 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 umpama. Saya tidak boleh buat keputusan dengan marah hati. Apalagi belum lihat. Temui dulu. Ngobrol dulu. Saya diberitahu, Pak, anak baru tabrakin tuh BMW kamu tuh. Yang kamu baru beli untuk dia di 17 tahun, Sweet 17 dia. Baru 1 minggu dia tabrak. Dan yang ngadu adalah istri. Dia tabrak tuh Pak. Saya habis ibadah. Pak, are you still there? Terus? Ya itu. Harus tahan dulu. Kuasa kegelapan di sebelah kiri, maki dia, hancurkan dia. Bilang brengsek, kurang ajar, usir dari rumah. Kita langsung lihat kiri, kejem amat loh. Yang kanan bilang, memang yang kiri itu kejem banget. Sedangkan yang kanan bilang, take it easy. Saya pulang jam 10:30 malam, BMW itu terparkir di garasi. Yesus, oh my God, oh tuh, sampai nggak bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan bilang sama saya, yang penting keadaan anakmu baik-baik. Tarik nafas. Ini kisah nyata nih, saya nggak kurangin, saya nggak lebihkan. Kalau saya orang kaya raya rasanya saya bisa beli 100 BMW. Tapi ini DP-nya aja dari, waduh, haleluya, 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 haleluya gitu. Jadi kumpulin baru. Bahkan saya berikan the best buat dia di ulang tahun yang ke-17. Sekarang begini. Tuhan bilang, saya masuk ke ruangan rumah saya, lantai 1, tidak ada siapa-siapa. Biasa begitu, kalau ada masalah lari semua. Biasanya dari situ, sepi, hening. Saya naik ke lantai 2, lebih lagi, hening. Kamar kita lantai 3. Terus saya naik ke lantai 3, hati saya mau masuk ke ruangan anak saya di situ. Waktu saya mau bilang, jangan. Masuk aja ke kamarmu, mandi, temui istrimu, selesai doa, besok baru kamu ngomong. Itu. Saya masuk, istri saya masih nonton TV terusnya. Udah lihat BMW? Enggak. Jadi gimana tuh? Ya udah tabrakan kan. Bagaimana kondisi dia? Baik sih, dia nggak apa-apa. Itu yang terpenting. Mandi, selesai. Nonton sebelah istri, ngobrol ketawa-tawa. Lupa sama BMW walaupun ada di sini. Ada jarum semua.
malam doa, pagi saya turun, begitu saya turun, 5 menit anak saya udah lari dari lantai 3. Menghampiri saya langsung berlutut, "Papa, ampuni aku, Pak. Pak, aku janji, kalau aku kerja, aku menikah, aku akan kembalikan, Pak." Waduh, nusuk di sini. Saya bilang sama anak saya, "No." Tiba-tiba ada rasa itu. Karena sudah ada keheningan tadi malam. Bisa menguasai diri. Gak apa-apa, it's okay. Kamu ada luka nggak? Nggak ada, Pak. Tuh, Pak, nggak ada, Tuhan Yesus baik. Udah. Terus jadi bagaimana, Pak? Selanjutnya aku yang bawa ke bengkel? Nggak usah. Suruh mama aja. Aku temenin ya, Pak. Iya, tahu diri, temenin. Ya kan? Ternyata di bengkel kenal saya. Mobil itu dikenal baik oleh pemimpin bengkel itu. Dia bilang, "Bu, mungkin 6-7 bulan ya, Bu, karena parah. Saya harus cek lagi di Jerman." Tapi kita lihat di sini aja, kalau spare parts-nya ada di sini, cepat. Ya 6 bulan nggak apa-apa. Dulu cuma bayar 200.000 beres, kan asuransi. Ternyata tidak sampai 3 minggu, BMW-nya telepon, "Bu, ada orang Kristen. Ini mujizat karena mungkin mobilnya Pak Pendeta ya." Kenapa? Semua yang kena itu, hebatnya spare part-nya ada sekarang. Jadi itu semua satu kotak yang di depan itu semua. Itu ada. Jadi, "Bu, besok udah Ibu ambil." Hah? 2 mingguan. Tuh lihat Tuhan. Begitu ada ketenangan, ketentraman, serenity in your life, maka dia bekerja dengan luar biasa. Begitu selesai, anak saya pulang kuliah, terus dia, "Pak, itu udah selesai." Udah, aku nggak mau lagi naik. Oh, nggak boleh gitu, naik lagi. Papa percaya, Mak? Oh, percaya, cuman jangan mencobai Tuhan Allahmu, kan? Sekarang lebih hati-hati, ya. Kita jual beberapa waktu kemudian, yang hebat waktu dijual, itu yang beli begini, mulusnya, Pak. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus, mudah-mudahan bukan di sini orang yang beli BMW saya. Itu kalau orang beli kan begitu sampai ke kolong-kolong. Bagus, itu tukangnya bilang, bagus. Bosnya bilang, "Pak, berapa?" "Mulus ya?" "Oh, mulus, Pak." Mulus. Enggak ada apa-apa kan? Ya kan? Dia kan nggak tanya saya. Kecuali kalau dia tanya, "Pak, bekas tabrakan?" Nah, baru saya jawab. Dia kan nggak tanya, "Siapa yang kunci mulutnya?" Tuhan. Dia bilang ini, "Bagus, Pak ya." Memang diganti juga dengan spare parts BMW kok. Dan harganya itu tidak melorot gitu, seperti yang saya pikirkan gitu. Saya pikir dipotong segini nggak apa-apa, ternyata yang segini ini nggak dipotong. Dia bilang, "Saya suka BMW ini. Warnanya, Pak." Ya deh, cepet deh, ya kan? Dalam hati cepet aja dah loh, ya. Saudara, hadirkan kesunyian, ketenangan dalam hidupmu. Maka engkau bisa melihat perkenaan Tuhan di situ. Yang kedua, kalau Anda lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15, kita akan baca bersama-sama, saudara. Coba baca ayat 12, ayo 1, 2, dan 3. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Coba lompat di ayat yang ke-15. 1, 2, 3. "Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.'" Anda tangkap apa dari dua ayat ini? Selain serenity, saya menangkap gitu satu revelation dari Tuhan. Kok
ini yang membuat seringkali orang di luar sana, they don't believe Jesus as a son of God. Mereka tidak bisa percaya itu Pak, Bu. Kenapa demikian? Ada yang tahu saudara? Ya. Karena disingkapkannya itu tentang Yesus, tentang kelahiran, tentang juru selamat, ya, tentang penebusan, kok terlalu sederhana, terlalu sederhana. Mestinya harus dengan gegap gempita gitu. Mestinya dia lahir harus dilihat, ditonton minimal seperti pengikut paslon 1, paslon 2 gitu. Mestinya gitu. Ya. Jadi kalau bikin sesuatu kita harus yang rame dong, ya. Kalau perlu tuh, wah lihat itu. Tuh, lihat. Viral. Viral. Yesus enggak. Kalau kita baca ulang di ayat yang ke-12, ya. Di situ hanya dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Saya pikir tandanya ada api dari bumi atau dari langit, ya, terus sampai ke bumi. Ada tiang. Bangsa Israel saja Tuhan izinkan dan berikan itu. Tiang awan, tiang api. Mestinya anaknya lahir harus lebih dahsyat dong. Kalau pembantu saya umpama kata menikah, gitu ya, saya bikinkan dia di kampung, katakanlah istri saya bikinkan satu panggung, gitu. Terus satu acara yang baik, kasih modal. Rasanya kalau anak saya menikah harus lebih hebat dari itu. Gitu. Tapi saya tidak lihat waktu Yesus lahir begitu. Tandanya cuma sederhana. Engkau akan menemukan seorang bayi di palungan. Aduh. Mungkin kalau saya dan Anda sudah hidup pada saat itu, enggak ada yang mau percayalah. Masa sosok pemimpin kayak begini? Masa yang mau menebus dosa manusia lahirnya di kandang? Aduh. Gitu. Bahkan ayat yang ke-15, pemikiran daripada gembala-gembala juga sama. Yuk kita lihat yuk. Ayo kita lihat aja. Itu kan resiko gitu. Dapat kabar mestinya harus ditangkap dulu, dikunyah. Tanya kiri kanan sama orang lain, apakah mendapatkan tanda yang sama? Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Yuk, lihat yuk supaya jangan tertipu. Kan sekarang banyak itu penipuan demi penipuan. Sehingga akhirnya juga orang-orang Kristen sulit lagi membedakan yang mana yang dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan sampai hari ini tetap sederhana Pak, Bu. Halo. Kita kejar khotbah-khotbah itu yang 4 bahasa gitu. Padahal bahasa Indonesia aja masih belepetan. Kita suka itu satu perhelatan yang mencerminkan kehebatan, kemegahan. Hal yang kedua, Anda mau dikenan Tuhan, mulailah dari kesederhanaan. Amin. Itu dimulai dari pola pikir yang sederhana. Jangan yang ngejelimet. Yesus itu anak Allah sederhana itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Masa kehidupan kekal itu hanya cuma begitu percaya kepada Yesus? Sederhana banget. Tapi seringkali saking sederhananya kita tolak itu. Dulu mantan bos saya jual, dia punya ruko 450 juta, buka 450, boleh nawar. Datanglah
sekelompok orang, 5-6 berarti kelompok, turun dari mobil Suzuki itu T120 dulu. Sedangkan bos saya udah pakai Mercy. Dan mereka berempat diantaranya semua celana pendek pakai sendal jepit ke kantor. Bos lihat pakai CCTV, bos bilang begini. Dia tanya sama saya, siapa Tuhan? Dia bilang, ini yang mau beli ruko, tolak mereka, usir semua penipu. Saya bilang, bos dia mau beli, udah tolak, sekarang zaman penipuan. Saya tanya bagaimana kita harus tolak? Dia bilang dari gaya pakaian aja. Benar ngomongnya ternyata dari daerah. Saya bilang, kok mau ngapain? Ada ruko ya mau dijual ya? Aduh, kayaknya ini ketakutan bos hampir terbukti. Saya bilang ada, engkau lihat mana di koran? Aduh, buka berapa? 475 deh. Saya juga biasa 4,5 kata bos, udah naikin aja deh 475, ya kan? Biar cepet jalan dia gitu. Dia gitu, mahal banget gitu. Saya mau pikir begitu. Di mana-mana juga cuma 50 juta, itu udah nggak beres. Lalu saya bilang 475, bisa kurang? Hah? Saya bilang boleh. Dia bilang 425 ya, deket banget nih. Makin saya, memang penipu. Saya bilang ya turun-turun dikit lah. Akhirnya disepakati 4,5. Oke. Bos saya telepon lagi, ngapain dia masih di situ? Udah bos, setuju 4,5. Ini brengsek nih. Saya bilang kita ditipu apa ya bos? Sertifikat di kita. Iya dong, belum ada transaksi. Dia kalau dia benar-benar mau ini, suruh bayar sekarang. Ya ini lagi mau ngomong, cuman bos telepon dulu sih. Saya bilang Pak, ya. Terus bagaimana pembayaran? Ya bagaimana ya pembayarannya? Telepon lagi kering. Han kalau nggak cek tunai kok nggak mau. Kalau nggak duit tunai cek tunai. Aduh. Ya udahlah. Saya balas lagi, bos. Mintanya cek tunai ya. Kalau nggak uang tunai. Waduh, gimana ya? Tiba-tiba dia buka buku cek. Segini loh dia punya apa namanya itu celana, kaos aja. Aduh, belel banget. Gendut orang. Terus buka cek, saya lihat tanda tangannya juga tidak layak dipercaya. Out gitu, aduh, saya lihat. Terus waktu dia kasih saya, bank itu apa namanya daerah, bank kredit itu, bank pasar gitu. Begitu saya lihat, bos mau tanya ini cabangnya di mana ini? Di Jakarta. Dia kasih tahu di Jakarta sudah. Ada di situ ruko lagi. Aduh. Terus saya telepon bos saya, dia di atas lantai 2. Bos, banknya ada di Jakarta. Bank apa? Dia sebut nama 3-4 bank. Saya bilang bukan. Saya bilang bank kreditan pasar. Wah, bos saya bilang brengsek gitu. Aduh, begini aja bos, gampang kan? Saya tanya sama dia, Pak ini cek, ya cek tunai itu. Hebat ya, dia belum pegang sertifikat loh, nih ya di atasnya. Dia berani udah bayar, karena tuntutan bos. Saya suruh kakak ipar saya masih kerja sama kita, itu tinggi besar, gondrong, badannya, waduh, kalau Anda lihat kayaknya gitu. Suruh sama bos saya bilang, nih lo cekin. Terus dia, di mana nih? Di Jakarta. Mau nggak pernah lihat? Ya udah cari aja. Kasih nomor jalannya dikasih tahu. Dia pergi. 2 jam nggak balik-balik. Bos saya bilang pasti hancur. Saya kasih mereka makan, saya kasih minum. Akhirnya bos saya bikin rugi aja lo, bikin lama aja. Enggak, kan ceknya di kita. Ternyata lama kenapa? Banknya masih hitung dengan konvensional. Begitu kakak ipar saya balik, itu di perutnya penuh dengan 450 juta. Begitu selesai saya bilang, bos, dihitung, bos saya langsung turun dari lantai 2 menuju lantai 1. Saya hanya cuma bilang dalam hati, munafik kau.
Halo? Karena kebesaran tidak terlihat dari penampilan, tapi dari kesederhanaan. Semakin orang sederhana di hadapanmu, maka sebetulnya semakin dalam dan semakin besar yang dia miliki. Semakin Anda tidak berkata-kata banyak, maka orang lain sulit untuk mendapatkan kesalahanmu. Halo? Tapi semakin ngoceh kanan kiri, semakin terlihat kelemahan itu. Saya tutup firman Tuhan. Sudah selesai. Mari saudara. Hiduplah dengan pola pikir sederhana. Dengan gaya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti ya tidak memakai atau menjauhkan diri dari pakaian-pakaian yang bagus, tidak. Ya. Tetapi sederhana itu bicara tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda melihat apa yang Tuhan anugerahkan dan apa yang Anda lihat di sekeliling Anda, terima itu dengan satu kesederhanaan yang sama seperti Kristus. Maka saya yakin dan percaya, kenikmatan di dalam Kristus itu tetap terjaga. Zaman boleh berubah, Anda memiliki 2 hal ini, seharusnya 4, tapi karena waktu, saya yakin dan percaya, 2019 orang boleh berkata tentang tsunami, gempa bumi, ya, bahkan banjir. Tapi kalau kita selalu bisa percaya ada Tuhan dalam hidupku. Anda tidak bisa memprediksi bencana, tapi Anda bisa pakai pola hidup atau pola pikir yang sederhana. Ada Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah kami lihat, tetapi disitulah kehebatan iman yang Kau anugerahkan bagi kami. Tanpa perlu melihat, kami sudah percaya bahwa Engkau adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Engkau yang pernah lahir di muka bumi tanpa perlu kami menyaksikan di zaman kami, tapi kami sudah percaya. Ajar kami untuk tetap ada dalam pola pemikiran kehidupan yang sederhana. Karena kami yakin dan percaya dengan kesederhanaan kami bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya, yang berjalan dalam hidup kami, bersama-sama dengan kami. Ajar kami juga untuk mencintai keheningan, mencintai kesunyian. Karena di sana Tuhan banyak berbicara kepada kami. Ajar kami untuk memberikan waktu bagi Tuhan berbicara kepada kami. Bukan kami yang selalu berbicara di hadapan. Terima kasih Tuhan. 2 hal ini kami bawa pulang, dan kami yakin dan percaya kami bisa berjalan dengan kepala tegak. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan finansial mereka. Bahkan pelayanan gereja mereka di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat di dalam